Ketika nama Chu Feng terukir seluruhnya di tablet batu penghalang, kunci yang melayang di udara melayang menuju Chu Feng. Kuncinya semakin dekat, dan Chu Feng mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Klik. Tapi begitu kuncinya menyentuh telapak tangan Chu Feng, retakan muncul. Kemudian, kuncinya pecah menjadi 5 bagian. Tetapi, ketika kuncinya rusak, tanah di bawah kaki Chu Feng bersinar terang dan berubah menjadi 9 sungai surgawi. Kemudian 5 kunci yang rusak itu jatuh ke 5 sungai surgawi seperti meteor. Mereka adalah Xianhai Tianhe, Totem Tianhe, Garis Darah Tianhe, Tubuh Ilahi Tianhe, 7 Alam Tianhe. Ini adalah petunjuk di mana seharusnya fragmen itu berada. Tapi Laut Abadi, Totem, Garis Darah, dan 7 alam dengan jelas menandai lokasinya. Hanya bagian kunci dari tubuh ilahi Tianhe yang tidak menunjukkan lokasi spesifiknya, tetapi hanya menunjukkan bahwa ia jatuh ke dalam tubuh ilahi Tianhe. Hanya ada satu kunci, dan hanya mereka yang dapat menemukannya yang dapat memasuki kota. Suara itu terdengar lagi. Segera setelah itu, kekuatan teleportasi menyelimuti Chu Feng. Chu Feng meninggalkan dunia formasi di kota leluhur alam bela diri leluhur dan kembali ke langit berbintang. Melihat kota master sekte dunia persilatan leluhur yang megah, Chu Feng menghela nafas lega. Jelas sekali, Jie Tianran mungkin kemudian menyadari bahwa perilakunya sebelumnya telah diamati. Oleh karena itu, dia tidak muncul lagi dan tidak mengamati kota utama sekte alam Zhu di depan umum. Sebaliknya, ia memilih untuk mengamati secara rahasia. Dan dia berhasil masuk ke dalamnya. Menurut kesimpulan Chu Feng, Jie Tianran, seperti dirinya, tidak mendapatkan kuncinya. Sebagai gantinya, Anda perlu menemukan 5 bagian kunci. Hanya dengan mengumpulkan semua fragmen Anda dapat memasuki kota utama alam bela diri leluhur. Meskipun Jie Tianran selangkah lebih maju dari Chu Feng merasa bahwa 5 fragmen kunci ini tidak mudah ditemukan. Mereka masih memulai dari titik awal yang sama kabel. Oleh karena itu, Chu Feng kembali ke Wolong Wuzong. Dia juga memberitahu Ziling dan Master Sekte Wolong tentang situasinya di Sekte Alam Bela Diri Leluhur. Tuan Istana 7 Alam ini benar-benar licik dan licik, Master Sekte Wolong menghela nafas. Dia jelas telah mengamati pergerakan rumah suci 7 alam dan tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Namun nyatanya, penguasa 7 alam tidak hanya berhasil memasuki dunia formasi sekte alam bela diri leluhur. Dia pasti telah mengirim orang ke tempat pecahan kunci itu berada, dan dia bahkan mungkin tidak lagi berada di Zhu Tianhe. Tapi dia tetap berada dalam kegelapan, berpikir bahwa penguasa 7 alam masih bersembunyi di istana untuk memulihkan diri dan tidak melakukan apapun. Dia benar-benar tidak boleh diremehkan, kata Chu Feng. Meskipun kakeknya telah dipastikan memiliki hubungan yang tidak bersahabat dengannya. Namun Chu Feng juga tahu bahwa kakeknya tidak sederhana. Tidak mudah untuk menghadapinya. Saudara Chu Feng, kamu ingin pergi kemana dulu? Tanya Ziling. Aku ingin menyembuhkan lukamu dulu, kata Chu Feng. Mendengar ini, Ziling tidak bisa menahan senyum. Oke, aku akan mentraktirmu. Kemudian, Master Sekte Wolong menemukan tempat untuk mereka. Memang butuh waktu lama untuk menyembuhkan lukanya, namun hasilnya bagus, luka Ziling akhirnya sembuh total. Kemudian Chu Feng, Ziling dan pemimpin Sekte Wolong menemukan Wen Sue lagi. Hei, kakak muda Chu Feng, apakah kamu kembali secepat ini? Wen Sue sangat antusias saat melihat Chu Feng dan Ziling. Mengenakan ini padamu akan membantu memulihkan kerugianmu sebelumnya. Chu Feng menyerahkan liontin giok kepada Wen Sue. Ini adalah harta ketiga yang ditukarkan Chu Feng di kuil Gunung Suci. Oh, perhatian sekali. Tetapi Anda berhutang budi kepada saya. Tidak bisa mengimbanginya. Wen Sue mengambil liontin giok itu dan berkata sambil tersenyum.
Senyumannya sangat manis, seperti anak kecil yang lugu. Namun baik Chu Feng maupun Ziling tahu bahwa Wen Sue ini tidak bersalah. Katakan sebelumnya, kakak senior Wen Sue memiliki keputusan akhir tentang bagaimana membalas kebaikan yang terhutang kepada kakak senior Wen Sue. Kata Chu Feng. Ya, tidak buruk. Saudara muda Chu Feng berperilaku sangat baik dan bijaksana. Pantas saja kakak senior Ziling sangat menyukaimu. Wen Sue berkata sambil tersenyum, tetapi kemudian bertanya, bagaimana cara menggunakan liontin giok ini? Hanya setetes darah. Kata Chu Feng. Dimengerti. Wen Sue segera mengikuti instruksinya. Benar saja, ketika darah jatuh ke liontin giok itu mengeluarkan nafas lembut, yang merupakan kekuatan penyembuhan. Namun kekuatan penyembuhan, seolah-olah telah mengenali tuannya, hanya melayang, terhadap Wen Sue sendirian. Ini benar-benar hal yang bagus, saudara muda Chu Feng serius tentang hal itu. Wen Sue mengutak-atik liontin giok itu lagi dan memasukkannya ke pinggangnya. Liontin giok ini akan bertahan beberapa saat sampai kekuatannya hilang. Kakak laki-laki Chu Feng, ingatlah untuk memberitahuku ketika kamu meninggalkan alam atas cabai besar. Wen Sue berkata lagi. Kakak, apakah ada yang salah? Tanya Chu Feng. Aku ingin keluar dan bermain. Kata Wen Sue. Setelah mendengar ini, Chu Feng dan Ziling saling berpandangan. Mereka berdua mendengar bahwa Wen Sue akan pergi bersama mereka. Tuanku telah berjanji padaku. Kalian berdua tidak akan mau membawaku bersamamu, kan? Jangan khawatir, aku tidak akan mempengaruhimu. Apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan bersembunyi. Selain itu, teknik penghalang junior brother Chu Feng sangat bagus, aku bahkan tidak bisa melihatnya meskipun aku mau. Senyum. Di wajah Wen Sue saat ini tidak lagi polos, tapi agak jahat. Chu Feng dan Ziling memandang pemimpin sekte Wolong. Wen Sue mengatakan sebelumnya bahwa dia akan pergi bersamamu, dan aku menyetujuinya. Tetapi apakah kamu mau menerimanya atau tidak tergantung pada keinginan pribadimu, kata pemimpin sekte Wolong. Lihatlah Ziling. Chu Feng memandang Ziling. Oke, kamu benar-benar pandai mendorong, Ziling memelototi Chu Feng. Anda memiliki keputusan akhir dalam keluarga kami, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kalau begitu, ayo pergi bersama, kata Ziling. Mendengar ini, Chu Feng tercengang. Saya pikir Ziling akan menolak, tapi tiba-tiba dia setuju. Ini di luar dugaannya. Aduh, ekspresi yang luar biasa. Adik laki-laki Chu Feng, tidakkah kamu ingin membawaku bersamamu? Wen Sue bertanya, menyipitkan matanya. Tentu saja tidak, Ziling yang memutuskan, kata Chu Feng. Kapan kita akan berangkat? Wen Sue bertanya. Beri aku waktu, dan saat aku menerobos, kita akan berangkat. Begitu Chu Feng mengatakan ini, Ziling dan yang lainnya mengira Ziling sedang mencari tempat untuk mundur. Namun siapa sangka Chu Feng duduk bersila di tanah. Ia mulai mengaktifkan energi langit dan bumi di dalam tubuhnya. Energi langit dan bumi ini diubah dari pil racun yang diberikan kepadanya oleh senior misterius dari 3 klan iblis suci di Gunung Suci. Di permukaan, itu adalah pil racun, tetapi sebenarnya itu adalah sumber daya budidaya yang kuat, tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Chu Feng, dan berisi cara mengolah seni bela diri dan dapat digunakan langsung untuk budidaya. Chu Feng dengan cepat mengintegrasikan energi agung langit dan bumi ke dalam tubuhnya. Gemuruh. Saya melihat guntur 9 warna muncul di kehampaan, dan kemudian jatuh lagi. Pemandangan yang mengerikan ini. Di bawah kendali Chu Feng, hal itu dilakukan dalam sekali jalan dan sangat lancar. Dan ketika Chu Feng membuka matanya, tingkat kultivasinya juga meningkat. Dia bukan lagi manusia setengah dewa kelas 5, tetapi telah melangkah menjadi manusia setengah dewa kelas 6.